Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله
Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah yang tiada terhingga. Sampai detik ini kita rasakan anugerah-anugerahnya berupa rahmat dan nikmat-nikmatnya. Demikian pula hidayah, taufik serta maunahnya terus melingkupi kita, menaungi perjalanan hidup kita sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan seksama dan insya Allah selamat. Dan kita mengharap juga bahwa perjalanan hidup kita ini perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai khatib dalam ibadah Jumat siang hari ini, saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semakin meningkatkan ketakwaan dari waktu ke waktu sampai batas akhir kita nanti dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan-jalannya, cara-caranya, dan berbagai macam kiat-kiat yang supaya kita laksanakan dalam rangka menjaga serta meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan, utamanya yang sering kita akui dan kita baca yaitu kitab suci atau wahyunya. Dan yang lainnya adalah berupa ayat-ayat yang terhampar di seluruh alam semesta. Itu juga ayat Allah yang seringkali kita sebut dengan istilah ayat-ayat kauniyah. Adapun kalau firman Allah yang termaktub di dalam mushaf itu namanya ayat-ayat qauliyah. Ada sebuah kisah atau peristiwa yang pernah terjadi pada diri Rasulullah beserta istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Aisyah itu tidur, berkata begini, wahai Aisyah istriku, atau biasa orang mengatakan wahai Humaira, izinkanlah aku untuk malam hari ini untuk tidak mendampingimu di penaduan, tetapi aku ingin mendekatkan diriku kepada Rabbku. Sang istri pun menjawab, wahai Rasulullah, sebenarnya aku lebih senang jika engkau berada di sampingku. Tetapi aku juga rela jika engkau mendekatkan dirimu kepada Rabb kita. Akhirnya Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya, mengambil air wudhu, kemudian melakukan qiyamul lail, sholat malam. Pada saat itu turunlah malaikat Jibril menyampaikan sebuah ayat. Ayat ini yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang tadi juga insyaallah saya baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergeseran siang dan malam
benar-benar terdapat tanda-tanda keagungan dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang aktif, yang bisa bekerja dengan baik. Liulil albab. Orang yang ulil albab atau yang memiliki akal sehat dan bekerja dengan baik itu cirinya apa? Cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau bahkan berbaring. Artinya, ia senantiasa ingat Allah dan senantiasa mengaktifkan dirinya atau mengoneksikan di keadaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Apakah ia sedang aktif bekerja? Qaiman. Ataukah ia sedang dalam istirahat, termenung, belajar, merenungi petunjuk Allah, ya. Qaidan. Atau bahkan ia berbaring, bahkan tertidur sekalipun, ia juga menyadari bahwa itu semua adalah sebagai satu ketentuan yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang tidak bisa ia hindari, sebagai salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap makhluknya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Serta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ia berpikir terus tentang penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Allah. Boleh jadi aspek penciptaan ini boleh jadi hanya bisa dipikirkan secara jelimet dan mendetail oleh para pakar. Lantas kita yang orang-orang awam ini bagaimana memikirkannya? Sebenarnya memikirkan hal-hal demikian juga tidak terlalu rumit amat kalau kita mau. Sebagai contoh adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diatur dengan ketentuan Allah. Semua tunduk dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan bahkan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali ada campur tangan Allah di sana. Baik yang peristiwa kecil apalagi peristiwa yang besar. Bagi kita mungkin untuk bisa menyadari bagaimana keterlibatan Allah dalam urusan kehidupan kita nggak jauh-jauh amat. Di antara kita ini berapa persen yang setiap hari atau setiap musim menanam padi? Nggak lebih dari 20% di antara kita yang menanam padi. Tetapi tiap hari kita makan nasi. Apakah tidak pernah kita pikirkan bahwa itulah cara Allah mengatur kehidupan di antara sesama manusia sehingga manusia satu yang lainnya mendapatkan kemudahan dalam kehidupan? Bagaimana dengan mudahnya kita yang tinggal di gunung-gunung bisa mendapatkan garam yang dihasilkan di laut? Ini kalau tidak keterlibatan Allah, betapa rumitnya kita akan memikirkan hal semacam itu. Kita nggak pernah nanam sayur, tapi tiap hari makan sayuran. Ini kan cara Allah mengatur makhluknya, di mana semua yang diciptakan Allah dikendalikan dan diatur oleh Allah, dan itu salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap makhluknya, terhadap hamba-hambanya. Maka orang yang berakal waras, dia akan senantiasa menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Maka apapun yang ia temui dalam kehidupannya nanti juga akhirnya bermuara pada penyerahan diri terhadap apa yang Allah tentukan untuknya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami, sungguh tiada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ini. Oleh karena itu hindarkanlah kami dari ancaman siksa, dari kesengsaraan, siksa neraka. Inilah puncak dari kesadaran seseorang bahwa kehadiran dirinya ke pentas muka bumi ini betul-betul merupakan kehendak Allah dan direncanakan Allah, diatur, dikendalikan, dan semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah betul-betul menyadari betapa dahsyatnya wahyu ini. Sehingga tanpa terasa air matanya mulai bercucuran sampai dia tidak pernah berhenti menangis sampai menjelang subuh. Ayat itu juga dibaca berulang-ulang dalam sholat malamnya. Dan tiada henti-hentinya ketika berhenti salat, beliau berzikir, bermunajat kepada Allah, senantiasa mengingat ayat itu dan air mata sampai membasahi dadanya, janggutnya. Bahkan alas tempat bersujudnya pun sampai basah oleh air matanya. Sehingga waktu subuh datang Rasulullah tidak menyadari, sehingga Bilal heran. Ini Rasulullah sudah masuk waktu subuh kok belum datang ke masjid. Maka sebelum azan, biasanya Rasulullah sudah terlihat tanda-tanda bangun. Bilal memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Setelah diketuk, Bilal juga menyampaikan, "As-shalah ya Rasulullah." Ya, akhirnya dijawab salamnya, kemudian dibukakan pintunya, dan ketika menghadapi Bilal, bekas tangis Rasulullah masih jelas. Masih sembab matanya, janggutnya masih basah, bahkan jubah bagian dadanya pun masih basah oleh air mata. Sehingga Bilal bertanya, "Ma abkaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Dijelaskanlah oleh Rasulullah bahwa tadi malam telah turun malaikat Jibril menyampaikan wahyunya yang dibacakan, yang tadi saya sampaikan di surat Ali Imran ayat 190 dan 91. Rabbana, yang mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilabil laili wan nahari la ayatil lil albab sampai Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban. Maka Rasulullah melanjutkan, "Wahai Bilal, sungguh beruntunglah orang yang membaca ayat ini serta memahami kandungan maknanya. Dan rugilah mereka yang membacanya tapi tidak memahami dan tidak merenungi makna yang ada di dalamnya. Bahwa seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Dan seluruh manusia diundang sebagai bentuk hidangan rohaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatu mau'udatullah," kata Rasulullah. Ayat itu adalah hidangan prasmanan yang disajikan oleh Allah. Kita manusia diundang untuk mencicipinya. Maka rugilah yang diundang tetapi dia tidak mau datang. Mereka yang diundang datang pun rugilah yang tidak mau mencicipi hidangan yang disajikan. Yang mencicipi pun juga masih mengalami kerugian jika ia hanya sekedar mencicipi tanpa meresapinya. Kemudian yang meresapinya pun juga masih rugi kalau ia hanya sekedar makan untuk dirinya sendiri. Mestinya ia mau bisa mengambil sebanyak-banyaknya dan dibagikan kepada pihak yang lain. Itulah undangan Allah SWT untuk menikmati hidangan rohaniyahnya yang berupa ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci ataupun ayat-ayat yang terhampar di alam semesta. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami petunjuk-petunjuknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang
Jum'ah yang berbahagia, marilah kembali dalam khutbah ini saya ajak hadis sekalian untuk terus mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita dengan cara memahami petunjuk-petunjuknya. Kita manfaatkan petunjuk-petunjuknya sehingga kualitas keberagaman kita ini benar-benar kualitas keberagaman yang sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah petunjuk-petunjuk yang termaktub di dalam Alkitab. Ambillah hikmah-hikmah dari segala peristiwa yang kita hadapi dan kita temui di dalam kehidupan kita. Manfaatkan itu semua dalam rangka memperkaya rohaniah kita terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.